Jadi begitulah ya namakan kita nih, kan kata orang tuh ada cerita nama kemasukan, kesurupan. Alhamdulillah lah, karena ada juga ilmu sedikit-sedikit ya. Itulah makan tidaklah kemasukan. Kalau enggak sih, Bagaimana Bapak meyakini mitos itu, Pak? karena itu terasa di badan. Tak ada seduli. Bagaimana sakitnya pada saat itu? Enggak ada sakit. Nggak ada rasanya? Nggak ada rasa. Ada berapa gigitan itu? Bekasnya? Dia ini sini 5 jajan. Sahabat Inspirasi Kalimantan Barat, pada hari ini saya sedang berada di Desa Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Mungkin Anda sudah mengetahui ya isu terkini di Kalimantan Barat berkaitan dengan banyaknya buaya ya yang ditemukan masyarakat baik di sungai maupun di muara. Seperti kita lihat di media mainstream seperti itu, ada di Kabupaten Sambas, ada di Kabupaten Mempawah, di Kota Singkawang, di Kayong Utara, bahkan menyebabkan korban meninggal dunia ya, dan juga di Kabupaten Kuburaya. Nah, di Kabupaten Kuburaya ini buaya yang ditemukan masyarakat itu bahkan mengakibatkan salah satu warga terluka ya di bagian kaki, sehingga harus mendapat pengobatan serius seperti itu. Pada saat ini saya sudah berada di rumah korban yang diterkam buaya tersebut. Halo Pak, selamat sore Pak. Sore. Dengan Bapak siapa Pak namanya Pak? Nama saya Pak Jenal. Pak Jainal. Ya. Bapak kemarin benar Pak, infonya Bapak diterkam buaya seperti itu ya Pak? Iya, iya. Coba Bapak bisa ceritakan bagaimana sih bisa Bapak sampai diterkam oleh buaya itu? Ini yang diterkamnya ya. Iya. Waktu yang diterkamnya itu, saya itu mau nyodor moncongnya. Jadi sebelum tersodor moncongnya itu, lutut saya ini udah di depan mukanya. Terus? Nah, langsung diterkam. Pada saat itu Bapak sedang ngapain? Sedang mau ngambil moncongnya. Moncong buaya itu? Moncong buaya ada. Di mana tuh Pak? Di sungai? Di airnya nih, di air, dalam air nih. Sungai apa Pak namanya? Sungai Teh Laut. Sungai apa? Sungai Teh Laut. Sungai Teh Laut ya. Udah itu dikepung. Dikepung. Alhamdulillah di depannya itu memang sudah ada bubu, namanya bubu Thailand. Nah, dia tidak bisa lewat dari sana. Paling dia bisa lewat ke selatan. Jadi dikepung ke selatan, ke arah selatan. Jadi kami dorong lah. Didorong pukatnya, yaitu 3 kali dorong loh, baru ketemu. Dalam enggak airnya tuh? Airnya dalam sekitar 1/2 meter. Nah, cuman dia banyak lumpur, dia belamat di lumpur. Jadi setelah 3 kali kami dorong, alhamdulillah ketemu. Nah, ketemulah barang. Ketemu barang tuh dapat menangkap eko, ada dapat nangkap tengahnya, cuman kepalanya belum ditangkap. Bapak pada saat itu nangkap apanya? Nah, saya tuh kan cari kepalanya lu. Jadi saya sodor sama bukat lagi jongornya tuh. Setelah saya sodor sama jongornya, jadi lutut saya ini rupanya depan jongor dia dah. Jadi yang tertekan tuh di tengah badannya. Berarti dalam air ya? Dalam air. Terus? Tertekan tengah badannya, dia pun langsung nangkapnya. Tangkap, langsung lepas? Lepas. Saya bilang. Kena saya ini, saya bilang. Tak ada seduli. Bagaimana sakitnya pada saat itu? Nggak ada sakit. Nggak ada rasanya? Nggak ada rasa. Ada berapa gigitan itu? Bekasnya? Dia ini sini 5 jajan. 5. Nah, di sini 2. Jadi ketika Bapak merasakan sakitnya tuh kapan tuh? Udah dibersihkan. Bersihkan? Itu pun nggak sakit.
Nggak ada sakit ngilu-ngilu tuh nggak ada lah istilahnya. Cuman badan saya saja kayak di apa? Kan barang tuh diikat. Nggak tahu kita kan. Ini masalahnya kan barang nama saja boya kan. Kan banyak cerita orang boya bisa gini, bisa gini. Nah, cuman pada saat malam tuh saya itu badan saya yang meriang. Kayak hapu gitu. Kayak dipenggal hapu gitu. Sampai gigil gitu kan. Jadi malam habis digigit itu. Malam itu. Jadi saya kan tidak pernah makan obat. Selama 8 tahun itu tidak pernah makan obat. Jadi saya itu baru ini makan obat lagi. Saya pikir ini mungkin pengaruh obat apa. Udah makan obat tuh saya minum kopi lagi. Supaya obat udah apa gitu. Pada saat habis gigit itu, Pak, Bapak ngapain? Apakah langsung naik ke atas atau? Enggak, ngurus boyak aja dulu. Masih ngurus boyak? Sebab ini enggak ada rasa apa-apa. Sama kawan-kawannya itu? Sampai selesai, sampai di Entelkom nih. Ngurus boyak terus. Udah saudara kalut, dah kita bawa ke puskesmas. Ya oke, ya lah saya bilang. Jadi sampai di puskesmas langsung dia di perban. Diperban, dibersihkan siapa. Warga mengetahui buaya itu pertama kali itu kapan tuh, Pak? Yang tahu di sini nih, ya sekitar jam 1:30 tuh. 1:30? Jadi, belum jam 2 ya. Jam 2. Jadi jam 2, jam 4 tuh baru kami bekerja. Karena air tuh sudah mau pasang. Kalau air besar kan kemungkinan payah. Di sungai itu apakah memang sering muncul buaya, Pak? Di sungai ini baru pertama kali ini. Kalau dulu-dulu mungkin Bapak pernah dengar cerita orang misalnya? Tapi kok di muara yang lain tuh, itu tidak ada masyarakat, memang sering saya jumpa. Pernah saya jumpa yang kuning, yang katak, yang anaknya pernah. Jadi yang kemarin itu buaya apa, Pak, namanya? Buaya muara. Besar, Pak? Panjangnya 1,60 meter, hampir 2 meter lah. Yang dikuras sukat budak gitu, dia bilang 1,60 meter. Besarnya gini lah. Pada saat dia nerekam Bapak sempat refleks nggak? Apakah langsung apa gitu? Enggak, saya cuma bilang, gitu aja. Udah saya kerja lagi lah sama-sama mereka nih. Kawan-kawan Bapak yang lain tahu nggak? Tahu, cuman enggak peduli gitu. Udah itu, saya kenal nih, saya bilang. Kan ada rekamnya tuh. Saya bilang. Enggak ada masalah sampai ke sini. Kan rencana kan mau dibuang di laut. Jadi kata saudara, bersabar dulu. Kita bermufakat dulu sama-sama lapor ke sana, lapor ke sini. Ya terserah, saya bilang. Enggak masalah, yang penting barang ini udah kita selamatkan. Nah, saya ini enggak masalah, saya bilang. Kalau ada mau bawa ke rumah sakit pun boleh, enggak masalah. Enggak pun enggak masalah, saya bilang. Kenapa warga punya inisiatif untuk menangkap buaya? Apakah memang sungai itu digunakan untuk mandi, untuk nelayan, atau? Karena di sungai itu, di situ kan ada surau. Depannya ada surau. Untuk orang sholat itu? Untuk orang beuduk. Di situ kan di depan rumah masyarakat juga. Jadi di situ sangat diperlukan. Jadi kalau dia tidak diambil, kemungkinan warga itu merasa takut. Sampai sekarang warga itu masih takut, Mas. Jadi pasca buaya itu diamankan oleh Bapak dan kawan-kawan, apakah warga masih beraktivitas di sungai sekarang atau trauma? Sudah takut, Pak, sekarang trauma. Sekarang ini? Iya. Apakah lagi ini hari ini sudah diambil, besoknya itu ada lagi, lihat. Ada lagi sekarang ini? Sekitar berapa meter no, dari situ no? Ada 1 kilo enggak? 1 kilo lagi. Lebih besar daripada ini lagi. Itu yang lihat pemancing. Cuman dia cerita saja, buktinya belum ada. Berarti masyarakat ini waspada. Jelas lah, masih waspada. Jadi kok yang pernah saya lihat itu bukan, enggak orang percaya. Karena saya lihat tuh pernah saya lihat yang berdiri, yang turun dari daratan, yang anaknya itu mangkal di parit. Itu bapak yang lihat? Saya sendiri. Cuman bukti nyatanya itu enggak ada kan. Cuman yang saya alami itu begitulah dia. Jadi yang kembali ke cerita tadi, Pak, habis ditangkap, diapakan lagi itu buaya tadi? Ya udah ditangkap, dibawa ke Indosat. Disitulah dibersihkan, dimandikan. Itu jam berapa itu? Jam 5 lah ya. Sore ya? Sore. Gini-gini hari lah. Dibersihkan dapur, langsung diikat kakinya, tangannya, supaya tidak membahayakan kan. Udah itu dimasukkan dalam fiber ya. Masuk dalam fiber. Ditunggulah besok. Ini baru ada rencana nih, laporannya tuh besok. Dia minta waktu besok. Ya ditunggulah besok. Jadi malam tuh badan saya ini kayak apa?
Ini tidak sakit. Berapa lama badan Bapak sesakit itu habis diterkam? Pokoknya udah dibawa barang tuh baru hilang. Kalau sekarang kondisinya gimana? Alhamdulillah. Cuman dipijak kan janin susah. Berarti demi menyelamatkan orang banyak, Bapak bersama kawan-kawan tadi harus mengevakuasi buaya itu, Pak? Iya, syukur alhamdulillah saya yang kena, bukan kawan saya. Berarti Bapak itu memang, Bapak sering mandi sungai itu juga? Iya, saya mandi sungai ini, sungai aliran nih. Satu aliran sungai ini. Berapa lebar sih Pak sungai itu, Pak? Sungai ini sekitar ada yang 4 meter, ada yang 2 meter, dia kan besar kecil. Alirannya sungai ini. Berarti rata-rata penduduk di sini menggunakan sungai itu, Pak, ya? Iya jelas, semua yang menggunakan sungai ini. Nah, maka kalau di sana tuh tidak kami ganggu, karena di sana tuh cuman usaha mereka saja di sana, karena tidak ada rumah. Berarti sungai yang ditemukan masyarakat buaya yang pasca ditangkap itu ada satu lagi, itu lain lagi sungainya? Sama sungai ini juga. Masih sungai ini? Sungai ini juga. Cuman berjarak dia. Buayanya lebih besar? Lebih besar kata. Lebih besar daripada yang ini. Itu saya bilang, kan saudara, kalau jalan-jalan perhatikan ya. Nanti siapa tahu ada solusi kita bisa tangani, kita tangani. Karena kita bukan pawang buaya. Yeah. Nah, karena kita barulah ini pengalaman kita nangkap buaya. Jadi ketika nanti misalnya Bapak sudah pernah diterkam nih, Iya. masyarakat ngajak Bapak nangkap buaya lagi, berani enggak Bapak? Ya, enggak masalah lah. Tetap kita terjun lagi ya. Karena pengalaman kita sudah ada. Jadi kalau kita belum ada pengalaman, kemarin kan cuma coba-coba. Yeah. Belum ada pengalaman nangkap buaya. Ada, saya bilang kita punya alatnya, ada alat sederhana, pakai bukan. Jadi timbullah tuh cara kami pagung sana, pagung sini, tinggal situ saja didorong. Sampai ketemu, itu 3 kali dorong baru dapat. Yeah. Sampai saya disambar. Giginya memang tajam, Pak, ya? Dari gigi atas tidak tembus, Pak. Yang tembusnya gigi bawah. Giginya bawah. Itu bukan gigi semua, Pak? Ini gigi tadi nih. Jadi lutut saya tuh beginilah, kan di sebelah ini. Saya ini kan lutut sebelah ini, beginilah saya. Saya ini kan nekan apa? Badannya? Nekan pukat nih. Rupanya badan dia kena tekan nih. Badan dia kena tekan, ekornya, mukanya, mulutnya nyambar. Saya kira depan moncong dia nih budak. Saudara itu kan megang ekor semua. Teriak nggak waktu itu? Ya itu aja saya teriak. Saya bilang. Iya. Itu aja. Aduh, itu saya bantu lagi saudara. Kan ngeri semua, Pak. Nggak ada yang berani gitu, Pak. Cuman kita itu istilahnya itu ya kita berani-beranikan saja. Sebab kita nggak pernah mengalami menangkap buaya gitu, Pak. Iya. Barulah ini pertama kali. Alhamdulillah dapat pula tuh. Mungkin pengalaman yang Bapak dapat ini, apa yang mungkin bisa Bapak sampaikan gitu ke masyarakat ketika menemukan hal-hal seperti itu di sungai misalnya. Itu kan buaya ini kan ancaman juga, Pak, untuk masyarakat. Iya, jelas. Liar kan. Kan apa yang bisa Bapak sampaikan ke masyarakat misalnya? Ya cuman itu doang. Siapa tahu ketemu tempatnya, siapa yang ketemu, tolong cepat beri tahu masyarakat biar kita kerjasama lagi seperti biasa. Berapa Bapak sekarang umurnya berapa, Pak? Umur saya 51. 51 tahun ini apakah Bapak sebelum-sebelumnya pernah lihat buaya ataupun pernah juga ikut orang tua mungkin nelayan ataupun warga nengok buaya atau? Saya sih kok namakan nengok buaya ini memang sering. Saya kan kemarin-kemarin tuh pernah bawa ikan tambak, ikan orang panen tambak. Yeah. Jadi pulang pergi itu ketemu terus sama buaya tuh. Yang besar, yang kecil, memang sering. Yang model gini, yang model gini. Jadi saya terkejut kemarin ketemu di muara kecil ini Badiade. Berarti Bapak memang kalau di sungai itu sudah biasa, Pak, ya? Sudah biasa. Sering juga ketemu. Sering. Tapi enggak rasa takut ada enggak, Pak? Enggak ada. Karena Nggak sudah ada. biasa ya. Enggak ada rasa takut gitu, enggak ada. Jadi kalau yang ini buaya yang muncul kembali itu apa ada rencana Bapak? Ya saya pesan gitu tadi sama masyarakat. Siapa tahu yang ada jumpa cepat, jangan ini masalahnya barang itu geraknya itu mau cepat. Karena kalau dia itu gerakkan kita cepat, kalau dia itu masih ada pedoman kita tuh, masih nampak dia itu kan kita bisa usaha. Jadi kita itu meninggalkan jejak tuh, jangan sampai meninggalkan jejak kita tidak dapat
memasang pukat gitu. Jadi kalau kita sudah tahu jejak dia itu, ada kan barang itu kan tidak pandai lari-lari. Kita supaya pekerjaan kita tuh tidak terlalu rumit, nah, kita pagar sini, supaya pencarian kita tuh tidak terlalu jauh, situ-situ. Ya, macam kemarin kan gitu. Habis situ-situ ya dah. Ini Pak, menurut Bapak ini, buaya itu bisa muncul apakah karena memang mungkin habitatnya sudah mulai terganggu, ekosistemnya mulai terganggu, ataukah dia lapar atau gimana gitu Pak? Dia ini terganggu Pak ya asin. Air asin? Ya air asin. Kalau sungai ini asin Pak? Nah, sungai ini kemarin kan tawar, jadi sekarang kan asin. Jadi dia yang cari olahan air asin, air tawar. Ada yang cari air tawar. Nah, kemarin tuh yang dijumpa saudara tuh naik atas darat deh, pemancing. Biasanya kalau dia nerekam itu apa karena dia lapar atau karena dia merasa terganggu Pak ya? Kalau boyak ini kata sih dia jarang lapar. Cuman dia tuh, saya pernah juga jumpa dia makan. Apa tuh ini makan Pak? Ikan roan. Apakah di sini juga pernah hewan warga hilang? Tidak pernah. Kalau di muara ini sih, saya biasa jumpa dia makan. Jadi ini batang baru. Dia kepala dia dilanggarunya gini. Yang dimakan itu ikan roan. Itu besar Pak buayanya? Itu besar Pak. Boyaknya. Besar gini, batang kelapa? Tidak juga sih. Tapi kalau ratusan kilo udah pasti ada. Pernah juga dia nangkap anjing. Anehnya tuh dia nangkap anjing kan, dinaiknya lagi ke darat. Pas saya berputar belakang balik, anjing itu hilang lagi Pak. Nggak tahu gitu kapan dia ngambil. Padahal saya kan masuk kebun, putar belakang gitu Pak. Waktu saya maju itu kan masih ada anjingnya. Pas saya putar balik, anjing itu udah hilang. Selama kemunculan buaya itu apakah sering ganggu masyarakat juga Pak? Nggak sih pernah. Cuman kami kemarin tuh lapor kepada apa? BKSDA. Yang dingerikan tuh dia tuh nanti nyampai ke sini. Nah, ini kan sungai tidak jauh. Kok dari sini ke sungai ini tidak jauh. Jadi itulah kami bikin laporan, jangan sampai dia masuk ke sini. Di sepanjang sungai itu sudah ada himbauan Pak ya? Sudah ada. Dari BKSDA. Cuman kemarin itu cuma dipasang pelang. Jadi kok dapat tuh kan jangan cuma dipasang pelang. Kalau bisa tuh diusahakan macam mana cara memindahkan mereka. Macam ini kan kalau kami tak usaha gini-gini, ya masih berkubang dia di sini. Kalau di sini adakah orang yang paham kata orang tuh pawangnya gitu? Pawangan tidak ada kok sini Pak. Tidak ada pawang. Cuman kami itu istilahnya keberanian saja ya. Kebersamaan, ada juga gotong royongnya. Ada, yuk kita kerjakan. Nah, gitu aja. Mungkin pelajaran apa Pak yang bisa Bapak ambil dari kejadian ini gitu Pak? Kalau tentang menangkapnya, ya kalau terutama kalau air kering dan kedua pagarnya bagus, insya Allah pasti dapat. Tidak tergesa-gesa, dengan kerjasamanya itu sudah sanggup, tidak ada sesal menyesal, oke, ya ada. Kalau yang tidak sanggup ada sesal menyesal, kami pun tidak mau. Tapi kami kemarin itu kan, ya gimana? Oke siap, yang mana mau? Oke, yang tidak usah. Nah, turunkan buka, dapat. Ayo kita kerja. 6 orang kerja. Tapi penonton sih ramai. Alhamdulillah. Cuman yang mau kerja sama tuh cuma 6 orang. Artinya ikut campur tangan. Orang tuh nonton tuh karena dia takut atau gimana tuh? Atau memang dibatasi gitu? Bukan. Istilahnya itu tidak berani lah tuh. Takut lah ya. Kan dinamakan boyak ini kan maklum. Omong lu kan ada yang begini, ada yang begini, ada. Tapi kok pribadi saya itu kan, ya dia tetap boyak aja. Gitu. Karena boyak ini kan kalau tidak kita kacau dia tidak apa-apa. Tapi kalau kita pandang kita ngeri. Udah kita selamatkan saja. Berarti mungkin ada mereka berpikiran ada mitosnya kejadian asal-asalnya dari ini gitu ya Pak ya. Jadi saya itu ambil simpel saja kan. Nah udahlah, yang penting dia ini kan namanya boyak. Tidak usah pikir-pikir gitulah. Yang penting dia ini kita amankan, kita bawa keluar, kita tidak terganggu lagi. Dah. Mungkin terakhir Pak, bisa Bapak sampaikan pesan kepada warga di sini yang sering menggunakan air sungai sekitar sini ya, agar kejadian mungkin
hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi gitu. Iya. Mungkin bisa sampaikan, Pak. Iya, semoga gitu aja. Waspada gitu, yang biasa mandi berendam-berendam itu enggak usah. Kan masing-masing kan punya sedotan air juga. Yang ada kamar mandi, bagus mandi kamar mandi saja. Yang mau beruduk itu beruduk di rumah aja. Yang kemarin kan beruduknya kan di bawah. Yang mau sholat. Pas di depan mau sholat nih, depan orang beruduk sekali, depan surau. Nah, kalau yang enak sih cuma setrum aja. Karena setrum itu kan tidak merusakkan dia. Setrum apa, mesin gingsik atau apa, aduh kalau ketemu. Karena itu kan kalau sudah kita dapat pakai setrum kan, cara membawa dia itu kan dibius saja. Kalau nak pakai tombak apa tuh tidak bisa. Kemarin pun saya tidak mengizinkan pakai tombak. Karena akan melukai dia. Melukai dia. Jika dia luka, dia akan menyerang gitu, Pak. Saya bilang, tidak usah, kita tidak usah melukai dia. Nyata saya yang dilukai. Oh, Bapak sempat berpesan, iya, jangan melukai dia. Jangan melukai dia. Ternyata Bapak yang dilukai. Saya pesan, dah ada mau pakai tombak, jangan dilukai dia. Kita untuk supaya dia keluar dari sini saja udah cukup juga. Udah kita tangkap, udah apa? Kita mau bawa kemana terserah. Ada yang mau bawa ke sini, bawa ke sana, ya terserah kamu. Nyatanya dibawa ke Sengkawang kan. Kok saya kemarin tuh begitu dapat, dah saya mau antar ke laut aja. Malam itu Pak, satu malam badan saya ini yang merasa. Bisa tidur nggak Bapak waktu itu? Malam itu nggak tidur. Mungkin ini sudah dilepas ikatan dia, baru saya agak aman. Alhamdulillah. Oh gitu ya. Iya. Sakit gitu? Iya, dia kan diikat Pak. Tangan dia kan dibuat gini semudah dua. Ketika buayanya mungkin sudah dilepas, Bapak merasa nyaman badannya? Alhamdulillah. Jadi begitulah ya namakan kita nih. Kan kata orang tuh ada cerita nama kemasukan, kesurupan. Alhamdulillah lah. Karena ada juga ilmu sedikit-sedikit, ya. Itulah makan tidaklah kemasukan. Kalau enggak sih, bagaimana Bapak meyakini mitos itu, Pak? Karena itu terasa di badan. Memang. Berarti Bapak meyakini itu ya? Iya. Memang ada gitu ya? Sampai saya mau turun melepaskan ikatan dia. Kalau saya bisa turun malam itu, saya turun melepaskan ikatan. Pada saat itu malam itu buayanya sedang di mana, Pak? Sedang di Dendesat. Di dalam fiber. Jadi saya pikir lagi, ya enggak apa-apalah. Saya sendiri merasakannya enggak apa-apalah. Yang penting saudara, masyarakat saya enggak resah dan gelisah lagi, saya bilang. Jadi saya tahan malam itu. Ya apa istilahnya itu yang saya pelajari, itulah yang saya pakai. Untuk mengatasi tubuh saya itu kan. Kayak saya pikirkan dia kan diikat. Tentu juga dia nih. Inilah namakan barang ini kan pasti gitu. Tapi saya enggak pernah percaya ke situ kan. Cuman ini kan namakan benda bernyawa. Sama. Cuma dia jenis binatang. Kita jenis manusia. Tapi kita tuh diberikannya rasa seperti itu, kita bisa mengimbangkan. Ya, mungkin juga aku salah. Tapi aku salah ini demi keselamatan kau juga. Daripada kau jadi tikam masyarakat. Nggak apa-apa lah, aku nanggung risikonya sedikit, nggak apa-apa lah. Tapi aku moga nih, saya bilang, kalau pagi ini dapat dilepas-lepaskan lah. Itu nyatanya Alhamdulillah, begitu dilepaskan ikatnya dia di sana, Alhamdulillah badan saya tidak ada masalah. Nyaman Pak ya? Iya. Oke, mungkin terakhir Pak, mungkin ada imbauan Bapak untuk masyarakat di sini Pak, masyarakat pesisir, agar lebih waspada, agar tidak jadi korban rekaman buaya. Silakan Pak. Istilahnya itu yang diberikan tugas itu harus kerja positif lah gitu Pak. Kalau macam Bapak ini kan cuma wartawan untuk mencari informasi gitu kan, yang lebih lengkap gitu kan. Nah, cuman bagi petugas-petugas itu kan, yang mana tugas apa namanya? BKSD. BKSD. Nah, kan itu tugas dia kan, yang memberantas ini kan. Jangan cuma dipasang pelang aja gitu kan. Udah tahu ada barangnya, mau cari bukti apa lagi. Nanti ditangkap manusia, baru ada buktinya. Kalau macam ini kan, kalau tidak kami tangkap kan tidak ada buktinya. Kami tangkap saja dulu. Sudah terbukti. Jadi tindakan langsung dia itu bagaimana? Karena ini barang ini bukan 1 2. Kalau untuk masyarakatnya, untuk warganya? Ya untuk warganya. Warganya pun juga begitu. Jadi supaya kami ini tenang, kata warga, tolonglah. Jadi saya beri imbau masyarakat itu, supaya lebih tenang, ya caranya gitu aja. Kok bisa yang diberi tugas berwenang-wenang kepada hewan-hewan ini, ya harusnya dia yang turun tangan. Minta gitulah. Ada lagi Pak?
Yang ingin disampaikan? Ya cuma itu aja. Baik. Terima kasih Pak atas Iya, waktu sama-sama. yang Bapak sediakan untuk kami ya, untuk bisa bercerita bagaimana Alhamdulillah. kejadian yang Bapak alami ya. Oh iya, iya. Mungkin ini bisa sebagai referensi bagi masyarakat agar lebih berhati-hati ya. Iya, iya. Khususnya masyarakat yang tinggal di bantaran sungai seperti itu ya. Sungai Etik. Yang mungkin tempat reptil seperti buaya itu yang masih ada Masih berkembang biak. habitatnya di daerah-daerah tersebut seperti itu. Semoga dengan apa yang terjadi terhadap Bapak ini bisa menjadi kewaspadaan kita bersama seperti iya. itu, agar tidak ada lagi korban-korban setelah Bapak ini karena serangan buaya tersebut. Baik, demikian sahabat inspirasi pada kali ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami, dan terus ikuti kegiatan-kegiatan kami dan apalagi yang akan kami eksplor di episode berikutnya. Tetap bersama kami, dan tentunya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sahabat inspirasi Kalimantan Barat ini. Demikian, salam inspirasi Kalbar dari Kalbar untuk Indonesia.